Oke guys, jadi hari ini gue mau review sedikit aja mengenai kolam renang ini karena banyak dari kalian yang bertanya juga mengenai kolam renang. Nah, singkat cerita itu ini kolam renang dimensinya panjang 14 meter, lebar ke sana 5 meter. Itu di luar yang tangga turun di sana dan juga kolam untuk anak kecil itu ya. Nah, jadi kalau untuk sistem filtrasinya menurut gue jauh lebih sederhana ini dibanding settingan Megatank. Jauh banget. Jadi ya gimana ya, kalau mau yang agak lebih advance mungkin ngelihatnya video saat settingan filtrasi Megatank, karena ini gini, ini sistemnya ini overflow nih nanti. Jadi dari sini semua air tuh nanti akan luber ke sini guys, ke parit ini. Nah, dari parit ini di sini udah ada beberapa bottom drain ya, bisa dibilang ya, untuk buangan airnya. Di sini kita ada dua, satu di sini, satu di ujung sana, sehingga saat air ini meluber, saat mesin pompa dari ruang pompa itu dinyalakan, ini akan mensuplai air dan air ini akan meluber ke sini dan udah masuk lagi ke dalam pompa. Jadi sirkulasinya menurut gue sangat-sangat sederhana, berbeda dengan Megatank. Nah, di sini untuk mengenai sirkulasi atau turnover, kalau kita di kolam ikan ya, itu pada umumnya kita ngejar 2 kali perputaran dalam 1 jam atau turnovernya 2. Nah, kalau di kolam renang itu malah terbalik. Terbaliknya gimana? Dalam 2 jam 1 kali. Berarti itu kalau di kolam ikan minimum 2 kali dalam 1 jam. Kalau kolam ikan 1 kali dalam 2 jam. Ya, itu ya. Jadi emang agak berbeda dengan settingan pompa dan lain-lain mengenai kolam renang dan juga kolam ikan. Nah, kenapa bisa berbeda? Kalau kolam ikan kita itu mensupport kehidupan yang ada di sana. Jadi setiap kali ikan makan berak, kencing segala macam, dia selalu mengeluarkan kotoran kan. Nggak usah makan kencing, dia bernapas pun mengeluarkan kotoran. Makanya kita perlu filtrasi biologis untuk dapat menyaring semua kotoran yang diproduksi oleh biolot atau semua makhluk hidup yang ada di dalam kolam ikan kita. Berbeda dengan kolam renang. Kolam renang ini mungkin dipakai sesekali dan kita juga nggak berjam-jam berada di dalam kolam renang, kecuali mungkin kolam renangnya itu kolam renang umum ya, itu lain cerita. Tapi untuk pribadi ya kan kita pakai ya mungkin weekend doang gitu kan, atau sore, atau ya kalau gua sih mungkin pagi ya, sebelum siap-siap kerja mungkin iseng-iseng dulu berapa kali puteran, baru habis itu mandi dan kerja dan lain-lain. Kalau untuk keluarga gua mungkin anak gua juga weekend atau sore baru main-main doang, tapi abis itu kan udah sisanya nggak ada lagi yang apa ya dibilang aktivitas di sini. Nah, jadi intinya itu, jadi kita tinggal hanya perlu menjaga kebersihan air ini supaya enak dilihat. Dan ini juga akan banyak intervensi dari anggota gua, mungkin Dani yang akan gua suruh menjadi penanggung jawab kolam renang ini, karena dia kan ngurusin ikan gua juga. Jadi biar sekalian nih urusan air sama si Dani. Sehingga ya dalam arti di sini misalnya ada daun-daun atau apa yang di surface ini tidak bersih, itu bisa diserok-serok sama dia. Nah, seperti itu. Dan juga kalau di kolam renang ini dia filternya nggak nyala full 24 jam. Nggak kayak kolam ikan. Ikan kan harus 24 jam, nggak boleh filternya mati. Kalau kita ngomong ikan-ikan yang umum dipelihara ya, kecuali emang ikan-ikan yang dia bernafasnya sistem labirin, dia dapat menghirup udara di permukaan, ya mungkin tidak dibutuhkan filter. Contohnya seperti ikan cana atau ikan cupang, kan dia tidak diperlukan filter untuk dapat menjaga kehidupan mereka. Nah, kalau di sini filter itu hanya digunakan hanya untuk menjaga kebersihan kolam, seperti itu. Dan kapasitas filternya pun juga tidak sebesar filter kolam ikan. Nah, gue akan tunjukin sedikit filter yang kita gunakan untuk kolam renang ini. Jadi tadi kan gue bilang ini ada bottom drainnya, bisa dibilang, atau apalah paritnya. Jadi air ini masuk ke pipa dan ya seperti itu. Inilah bagian dari filtrasinya. Ini yang kalian lihat ini adalah ground tank. Ground tank ini difungsikan untuk 2 hal. Satu, untuk menyimpan cadangan air. Kedua, ini juga misalnya saat hujan besar nih, hujan besar, ini air yang melimpah, ini dia akan masuk dulu ke sini guys. Masuk dulu ke sini sampai ketinggian, aduh nggak kelihatan di sini ya. Oh, tuh ada. Mana ya? Aduh, gua lupa ditaruh di mana.
Tapi intinya ini ada settingan ketinggian dimana ketika air ini luberan dari kolam banyak masuk ke sini, dia akan mengisi ground tank ini sampai ketinggian tertentu, dia nanti akan ngebuang ke sini. Ngebuang ke sini karena di sini nih akan gue buat parit besar. Setelah semua jadi ini akan jadi parit. Jadi air luberan hujan masuk ke dari kolam, ngeluber di sana, masuk ground tank. Ground tanknya udah penuh, ya kan, sampai ketinggian tertentu, baru dia ngebuang. Dan di sini kalau kalian lihat nih, ini udah disambung instalasi pipa sini bang. Nah itu ada instalasi pipa. Nah itu kan ada instalasi pipa. Ini juga nanti masuk ke area sini guys. Area sini. Nah ini kita menggunakan kanister ya, bisa dibilang ya kanister. Dan ini sistemnya, kalau kalian tahu sistem filtrasi Megatank menggunakan static bed, ini kurang lebih juga sama, tapi hanya berbeda medianya. Kita pakai pulsant filter, dan nanti sistem maintenance-nya pulsant filter itu jadi gini, dalam tabung ini, jadi kotoran itu masuk dari bawah, kemudian disaring sama medianya, namanya pulsant filter, kemudian partikel-partikel itu tertangkap di media itu, dan air bersih yang melewati media itu dikembalikan ke dalam kolam ikan. Nah kemudian beberapa waktu sekali ini harus diaduk, kemudian kotorannya di backwash. Jadi kolam ikan gua itu menggunakan konsep yang sama persis seperti ini, namun gua menggunakan static bed untuk media filter Megatank. Konsepnya sebenarnya mengadaptasi dari sini konsepnya. Nah ini versi beli jadinya, gitu. Kalau Megatank kan kita banyak merakit sendiri, kalau ini udah versi beli jadinya. Dan untuk pemipaan segala macam ini, jujur karena ini udah bagian dari settingan filter ini. Jadi ini bukan gua yang pasang, dan gua nanti harus tanya sama orangnya sistemnya seperti apa. Ya gua nggak tahu nih. Ini yang mana yang harus dibuka tutup untuk segala macam. Nah, tapi kalau Megatank kan gue sendiri yang merancang, mendesain, jadi gue tahu persis mana-mananya. Ini gue harus tanya dulu orangnya. Jadi seperti itu untuk mengenai filtrasi, dan jatuhnya kita udah langsung beli jadi mesinnya. Nah, kemudian di sini area ini nanti akan gue jadikan untuk ya tempat-tempat santai lah. Ini nanti akan dipagar nih guys. Akan dipagar sampai di sini kurang lebih nanti. Nah, sampai di sini kurang lebih ini akan jadi pagar. Jadi areanya ya ini walaupun masih area gua, tapi ini terpisah. Ini lebih ke area private, ini ya begitulah. Nah, jadi ini bakal jadi tempat santai-santai, duduk-duduk, mungkin tempat barbekyuan segala macam. Dan di sini kalau kalian perhatikan, di ujung sana itu ketinggian air di 1,2 meter kalau gua nggak salah, sampai ke arah tengah sini, kemudian dia mulai turun yang di sini 1,4 meter. Jadi gue buat kolam renang juga nggak terlalu tinggi-tinggi banget, supaya ya kita nyaman lah. Ini kan bukan kayak kolam renang Olimpik ya yang tinggi-tinggi apa gimana kedalaman airnya. Jadi ini emang sekedar untuk buang keringat dalam air lah gitu kan. Jadi ikan berenang, kita berenang gantian gitu. Kita biasanya ngeliatin ikan berenang, ini kan sebelah-sebelahan, ikan bisa ngeliatin kita berenang juga gitu. Jadi namanya simbiosis mutualisme, saling melihat gitu kan. Nah, jadi di sini tadi gue bilang itu bottom drain cuma satu, karena emang ini dibuat masalah elevasinya supaya kotoran-kotoran yang mengendap di sini, apapun kotorannya kan kita nggak tahu, itu bisa ketangkap di sana. Cuma satu aja bottom drainnya. Sisanya mungkin emang untuk surface skimmernya mengandalkan overflow yang gue jelasin di awal tadi. Jadi kalau ada kotoran di atas segala macam, semuanya ngeluber ke sini. Jadi untuk sistem filtrasinya sangat-sangat sederhana banget. Sisanya mungkin yang bisa gue jelasin tinggal mengenai lampu. Nah, lampu ini pakai lampu AC/DC. Jadi emang ini juga lampu khusus kolam renang, sehingga dia aman digunakan untuk di kolam renang. Kan mungkin kita takut ya nyetrum segala macam, tapi kalau ini insya Allah enggak. Dan di sini gue menggunakan mozaik nih. Jadi yang gue tahu itu ada untuk kolam renang yang umum dipakai itu adalah mozaik atau keramik model mozaik. Nah, keramik model mozaik sebenarnya lebih ekonomis, namun setelah dipasang itu nanti kelihatan garis-garis snapnya. Jadi gue lihat punya saudara gue kolam renangnya pakai keramik model mozaik,
bagus, cuma ya itu kelihatan banget keramiknya. Jadi di sini kita putuskan untuk menggunakan mozaiknya langsung. Emang pemasangan mozaiknya ini agak lama nih makan waktunya. Satu persatu ditempelin segala macam. Dan di sini ini untuk area tangga turunnya, ya kan? Tangga turun di sini. Dan di sini ini emang gua siapin untuk kolam anak kecil lah. Kolam anak kecil ini ketinggiannya kalau nggak salah selutut gua ya, atau sepaha lah. Jadi sehingga kalau misalnya ada saudara bawa anaknya yang masih umur 4 tahun 5 tahun belum bisa berenang, dia yang bocil-bocilnya mainnya di sini aja. Makanya di sini pun kita gunakan partisi ya, pembatas. Jadi biar dia nggak bablas masuk ke area yang dalam. Jadi di sini emang buat bocil-bocil main doang. Nah, ini tangga turunnya di sini, dan di sini ya emang untuk area kita berenangnya sampai ke sana. Sana yang agak dalam di sini yang tadi gue bilang 1,2 meter kurang lebih. Nah, daerah sini ya kita juga bisa gunakan untuk santai-santai, nanti bisa gue taruh bangku atau gimana ya kan. Jadi ini emang jadi akan menjadi satu kesatuan, tinggal kita pagerin yang tadi gue bilang. Jadi di sini area kolam renang, di sana area kolam ikan. Jadi sehingga besok kalau misalnya gua ada acara segala macam, ya suasananya lebih banyak air gitu ya kan, kolam ikan, kolam renang. Dan juga menurut gua ini juga bisa ngebantu membuat semua area ini lebih sejuk. Ketika matahari panas gitu kan, ini kan air menguap, uap air ini kan juga ngebuat jadi lebih sejuk lah, nggak terlalu gersang rasanya. Harusnya begitu ya, harusnya. Karena di Pekanbaru ini ya kalau lagi hujan ya hujan mulu kayak sekarang ini kan lagi musim hujan, tapi udah masuk ke musim panas. Tapi begitu panasnya emang nyengat sih. Jadi ya ini bisa ngebantu juga, jadi di area ini lebih sejuk. Ketika panas yang benar-benar panas, uap air ini juga ngebantu mensejukkan semua area ini. Dan sisanya ya seperti itu untuk kolam renang. Karena nggak banyak yang bisa gue update, pembangunan ini gue serahkan ke kontraktor, gue terima jadi bukan gue sendiri yang mengerjakan. Tapi untuk desain dan lain-lainnya itu emang kita banyak konsultasi, tapi eksekusi dia sendiri. Karena beberapa bulan ini emang gue juga jarang di rumah ya, tahu-tahu pas gue lihat udah sampai jadinya udah sampai sini ya. Ini sekarang udah diisi air. Tinggal ini kita dalam waktu dekat ini akan tes pompa. Pompanya semua kan dari kalian udah lihat udah ready, tinggal panel listriknya dipasang. Habis itu kita bisa ya mulai sirkulasi segala macam. Namun mungkin kolam renang ini baru bisa gue gunakan setelah semuanya rampung ya. Nggak lucu juga kan, orang lagi pada kerja gue berenang gitu di situ ya. Maksudnya tunggu selesai dulu lah baru bisa kita gunakan. Tapi minimal ini udah mau jadi. Jadi mungkin itu yang bisa gue share ke kawan-kawan semua. Semoga video ini sedikit banyak dapat bermanfaat, dan see you guys in my next video. Bye bye.